Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak, ini dengan Ibu Kader dari Desa Nalogaten ya Ibu ya? Ya, benar. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Asis Tiawati. Saya dari mahasiswa kebidanan Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi kesehatan Ibu terkait deteksi dini tumbuh kembang anak. Nah, tujuannya itu agar nantinya Ibu bisa memahami tentang deteksi dini tumbuh kembang anak ya Ibu ya. Nah, prosesnya nanti itu akan berjalan kurang lebih sekitar 30 menit Ibu. Nah, dalam proses tersebut saya akan memberikan informasi dan Ibu cukup mendengarkan saja ya. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu bisa langsung menanyakan kepada saya. Bagaimana, apakah Ibu sudah siap? Sudah. Baik Ibu, kalau Ibu sudah siap, saya sudah menyiapkan leaflet. Ini nanti bisa dibaca, kemudian bisa dibaca di rumah ya Ibu ya. Nah, untuk materinya juga sudah saya sebutkan lewat PPT Ibu, sudah saya buatkan, yaitu tentang SDI DTK. Nah, apa sih SDI DTK itu? Nah, jadi SDI DTK itu merupakan stimulasi, deteksi, dan juga intervensi dini tumbuh kembang anak ya Ibu ya. Nah, jadi program ini itu merupakan program pokok Puskesmas Ibu yang biasanya dilakukan oleh Ibu Kader di Posyandu. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui lebih cepat keterlambatan yang ada pada balita Ibu. Nah, jadi makanya dilakukan stimulasi tersebut agar nantinya para ibu kader juga menambah pengetahuannya tentang stimulasi ini ya Ibu ya. Nah, dengan bertambahnya pengetahuan yang didapatkan oleh ibu kader, nah diharapkan tumbuh kembang anak itu bisa lebih optimal ya Ibu ya. Nah, seperti itu Ibu. Nah, selanjutnya bisa dilihat juga Ibu. Nah, untuk stimulasi ini itu biasanya itu dilakukan dengan KPSP Ibu. Nah, jadi KPSP itu merupakan alat untuk memeriksa deteksi dini ini ya Bu ya. Itu biasanya itu berbentuk kuesioner Ibu, berupa pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut perkembangan si kecil ya Ibu ya. Nah, jadi di pertanyaan tersebut itu biasanya ada 10 macam Ibu. Ibu juga sudah mengertikan ya Ibu ya. Nah, baik Ibu. Nah, kenapa sih dilakukannya itu untuk kader? Maksud kenapa kok kader harus mengetahui ini? Nah, karena kan tidak semua ibu itu memperhatikan tumbuh kembang anak ya Ibu ya. Nah, terkadang kan ada ibu yang sibuk bekerja, kemudian ada yang sibuk mengurus pekerjaan rumah tangga ya Bu ya. Atau juga ibu yang misalnya dia jualan. Nah, jadi kan dia kurang lebih memperhatikan tumbuh kembang anak ya Ibu ya. Nah, oleh karena itu tugas ibu sebagai kader untuk lebih meningkatkan atau memberikan informasi kepada ibu-ibu agar ibu-ibu di rumah itu bisa lebih semangat untuk membawa balitanya ke posyandu untuk dilakukan tes ini ya Ibu ya. Ibu, selanjutnya saya akan memilih yaitu tentang apa aja sih gangguan yang biasanya terjadi pada tumbuh kembang anak Ibu. Bisa dilihat di sini, yaitu yang pertama itu ada gangguan pertumbuhan fisik ya Ibu ya. Nah, biasanya ini tuh terjadi pada balita yang biasanya balita itu mempunyai berat badan yang di bawah garis merah Ibu, atau dia tergolong terlalu kurus atau biasanya kurang gizi ya Ibu ya. Nah, kemudian ada juga Bu sebaliknya, yaitu kelebihan berat badan atau obesitas. Nah, kemudian yang kedua ada gangguan perkembangan motorik ya Ibu ya. Ini biasanya tuh anak yang mempunyai keterlambatan dalam berjalan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada gangguan dalam bahasa Ibu. Nah, yaitu anak yang biasanya itu susah dalam berbicara atau lambat berbicaranya ya Ibu ya. Nah, kemudian yang terakhir juga ada Ibu gangguan emosi dan juga perilaku. Nah, ini biasanya itu untuk anak yang dia itu terkadang kalau dibawa ke tempat umum itu dia merasa terlalu khawatir atau juga cemas atau juga trauma. Seperti itu ya Ibu ya. Bagaimana Ibu? Oh iya, silakan Ibu. Itu yang gangguan perkembangan motorik ya Bu. Soalnya kan ada kan yang jalan duluan, Iya. terus namanya terakhir. Oh iya. Ada yang emang duluan, Iya. tapi jalannya terakhir gitu.
Ya baik Ibu, jadi itu emang kan perkembangan anak balita itu beda-beda ya Ibu ya, setiap satu anak dengan anak lain. Nah terkadang ada anak yang seperti Ibu sebutkan tadi, ada yang tadi jalannya lambat ya Bu ya, harusnya bisa berjalan tapi kok dia masih ditita gitu ya Ibu ya. Nah jadi penyebabnya ya Ibu ya, nah jadi untuk penyebabnya itu karena anak tersebut itu tidak diberikan kesempatan oleh pihak orang tua untuk turun Ibu. Jadi biasanya itu anak tersebut itu sering digendong oleh ibunya, kemudian juga sering diletakkan di baby walker. Jadi mungkin karena ibunya juga mungkin sibuk, mungkin masak, terus juga mungkin juga jualan ya Ibu ya. Nah jadi itu digendong terus biar tidak rewel atau juga dimasukkan baby walker itu tersebut. Nah jadi seharusnya anak itu distimulasi, diberikan kesempatan untuk berjalan. Jadi seperti itu ya Ibu ya. Bagaimana, sudah jelas Ibu? Sudah. Nah baik Ibu, nah karena ini juga sudah jelas, saya lanjutkan ya Ibu ya. Nah untuk materinya yaitu, nah kapan sih dilakukan stimulasi, deteksi dan juga intervensi dini ini? Nah itu ada 2 tahap Ibu. Yang pertama itu ketika bayi usia 0 sampai 2 tahun ya Ibu ya. Nah dilakukan pemeriksaan ini itu setiap 3 bulan sekali Ibu. Kemudian untuk tahap yang kedua yaitu balita usia 2 tahun sampai 6 tahun Ibu. Dilakukan pemeriksaannya setiap 6 bulan sekali ya Ibu ya. Nah pemeriksaannya apa aja? Yaitu berdasarkan gangguan perkembangan yang sudah saya sebutkan tadi. Pemeriksaannya itu meliputi yang pertama pemeriksaan pada pertumbuhan fisik ya Ibu ya. Itu meliputi ukur tinggi badan, kemudian untuk bayi panjang badan, kemudian berat badan, kemudian ada juga untuk lingkar kepala ya Ibu ya. Nah kemudian yang kedua itu ada pemeriksaan perkembangan Ibu, yaitu meliputi yang KPSP tadi, gerak kasar, gerak halus, bahasa, dan juga emosi yang tadi ya Ibu ya. Kemudian ditambah juga dengan tes daya dengar dan juga tes daya lihat ya Ibu. Nah kemudian yang ketiga yaitu ada pemeriksaan emosi perilaku Ibu, bisa dilihat di sini, yaitu biasanya itu gangguan pemusatan perhatian. Biasanya pada balita yang memiliki trauma tadi Ibu, yang di tempat umum dia selalu ingin dekat dengan ibunya, tidak mau belajar berjalan sendiri atau bermain sendiri, seperti itu ya Bu ya. Nah itu pemeriksaannya Ibu. Nah bagaimana Ibu? Apakah sampai di sini sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan Ibu? Sudah paham. Ibu, jika Ibu sudah paham atas informasi yang saya berikan tadi, selanjutnya saya ingin bergantian bertanya ya Ibu ya. Nah tadi itu untuk usia dilakukannya stimulasi deteksi dini ini kapan ya Ibu ya? 2 tahapnya. Ya betul Ibu. Pertama itu bayi usia 0 bulan Ya. sampai 24 bulan. Iya. Setiap 3 bulan sekali. Iya betul Bu. Yang kedua balita usia 24 bulan Ya. sampai 6 tahun setiap 6 bulan sekali. Iya, betul Ibu, tepat sekali. Jadi seperti itu ya Bu ya untuk proses pemeriksaannya. Nah, baik Ibu, karena Ibu juga sudah paham. Nah, informasi yang saya berikan saya rasa sudah cukup seputar stimulasi, deteksi dan juga intervensi dini tumbuh kembang anak ya Ibu ya. Nah, saya harap kedepannya informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat dan juga Ibu sebagai ibu kader dapat menerapkannya untuk tumbuh kembang anak biar lebih optimal ya Ibu ya. Nah saya harap juga Ibu dapat memberikan semangat pada ibu-ibu yang susah membawa balitanya ke posyandu ya Ibu ya, agar lebih semangat lagi ibunya. Nah baik Ibu, saya rasa sudah cukup, waktunya juga sudah hampir 30 menit ya Ibu ya. Nah saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah menyempatkan waktu untuk datang ke posyandu ini ya Ibu ya, sebagai perwakilan dari Ibu Kader Desa Nolodaten ya Ibu. Ya Ibu, terima kasih atas semua informasi yang diberikan kepada saya. Ya Ibu, sama-sama, terima kasih sekali ya Ibu ya.